saya suka kadang insecure gitu Pak. Sampai 3 tahun saya ngelamar di job street itu belum pernah ada yang nyangkau Pak. Cuman ya kalau di lembaga outsourcing itu mungkin ada sebagian banyak juga sih Pak yang gimana ya, jalan-jalannya tuh seperti kalau bisa dibilang mah kotor gitu Pak. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di Rewata Channel bersama saya Budi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Mas Febi. Mas Febi ini mau curhat dengan kita nih teman-teman. Beliau punya sedikit pengalaman terkait dengan bidang kerjanya ataupun cara atau proses segala macam bentuknya, yang hari ini mau berbagi dengan kita. Nah, yuk kita sama-sama dengerin curhatan Mas Febi. Curhat ini mungkin akan berguna, akan bisa membantu teman-teman untuk proses-proses dan contoh-contoh di kehidupan yang saat ini teman-teman jalani. Ya, kita kenalan dengan Mas Febi ya. Mas Febi, selamat siang Mas Febi, selamat datang. Terima kasih ya udah mau berbagi di channel kita nih. Iya Pak. Mas Febi, hari ini Mas Febi mau curhat tentang apa nih ke kita? Mungkin Mas Febi bisa cerita tentang curhatan Mas Febi biar nanti teman-teman nih bisa tahu nih. Gimana Mas Febi? Boleh Pak. Sebenarnya saya mau curhat tentang keadaan mencari kerja di Indonesia itu seperti apa. Susahnya mencari kerja di Indonesia itu seperti apa Pak? Oh oke. Mulai dari pembuatan CV, lamaran kerja, terus ngasih lamarannya, proses perekrutannya seperti apa, susahnya itu seperti apa gitu Pak. Baik. Silakan Mas Febi. Seperti apanya mungkin Mas Febi bisa gambarin nih ke kita nih. Bagaimana kesulitan itu Mas Febi bisa dapetin sampai merasa, aduh saya harus curhat nih, sulit banget gitu. Iya. Kayak gimana? Coba langkah-langkahnya Mas Febi. Pertama saya kan saya minat kerja nih Pak. Iya. Di satu perusahaan ada lowongan pekerjaan. Saya baca nih awalnya tuh kualifikasinya. Kadang saya suka kadang insecure gitu Pak. Masuk nggak gitu Pak. Saya sudah mencoba percaya diri dulu Pak sebenarnya. Saya coba masuk menurut yang saya pelajari dan saya alami juga Pak. Saya kalau dihitung itu sampai 3 tahun saya ngelamar di job street itu belum pernah ada yang nyangkau Pak. Oh ya, dari 3 tahun lamanya? 3 tahun ngelamar itu. Kirim apply terus? Iya, apply terus. Tapi nggak ada yang dipanggil. Ada panggilan. Walah, ya ampun betapa sulitnya ya Mas Febi ya. Betul Pak, betul. Oke. Makanya kesini saya mencoba tahu lembaga OS gitu Pak. OS outsourcing? Iya, outsourcing. Saya mencoba masuk, ternyata outsourcing lebih bisa menjanjikan. Oke. Bisa kerja gitu Pak. Iya. Cuman ya kalau di lembaga outsourcing itu mungkin ada sebagian banyak juga sih Pak yang gimana ya, jalan-jalannya tuh seperti kalau bisa dibilang mah kotor gitu Pak. Oh, prosesnya gitu mungkin ya. Mas Febi bisa cerita kotornya itu atau prosesnya tuh nggak bagusnya gimana sih Mas Febi? Ya, sepengalaman saya Pak. Iya. Saya pernah menghadapi percaloan di outsourcing juga. Jadi kita bayar. Iya, bayar. Bantu jadi ke orang supaya bisa masuk itu kita bayar. Iya, betul Pak. Betul. Oh, oke. Ya saya ngerasa takut juga Pak, takut kena tipu. Bayar sudah tapi kerja enggak. Nah, itu saya tidak mau, makanya itu Pak. Cuman emang saya pernah menghadapi seperti itu Pak. Tapi walaupun dia diminta, tapi kita agak menolak lah, kita nggak mau dah gitu. Betul Pak, betul. Tapi kalau kita menolak, kita nggak bisa masuk atau gimana? Ya, saya mendingan mundur Pak. Mendingan mundur, kita coba cara lain. Ya, coba cara lain. Oh, oke. Sekian banyak outsourcing, ya alhamdulillah ada lembaga outsourcing yang bisa mempekerjakan saya. Wah, luar biasa. Ya, Oke. Tapi prosesnya gimana? Smooth nggak? Bagus nggak prosesnya? Kalau prosesnya saya bilang bagus sih Pak. Proses bilang bagus. Oke. Ya, ngadain medical check up juga, tes di kantor yayasannya juga Pak. Iya. Cuman ya permasalahannya dimulai setelah saya kerja itu Pak.
Wah, ini seru nih, kelihatan teman-teman nih. Ini kelihatannya seru nih unek-uneknya. Silakan. Ya. Gimana lanjut? Ya. Permasalahan dimulai pas mulai bekerja. Mulai bekerja, Pak. Seperti apa tuh Mas Feby? Jadi permasalahannya tuh kalau dari pihak pabriknya tuh sebenarnya udah memperlakukan kita tuh baik banget, Pak. Pihak pabrik tempat Mas Feby bekerja udah oke semua. Oke semua. Saya anggap nggak ada masalah, Pak. Iya. Dari mulai yang saya lihat dari mulai penggajian pihak pabrik itu bagus lah gitu ke karyawan yang tetap itu, Pak. Iya. Cuman permasalahan saya tuh di pas penggajian itu, Pak. Pihak outsourcing itu gimana ya? Kalau dibilang menahan gaji kita tuh hampir 1 bulan, Pak. Oh, jadi saya perjelas, perusahaan ini udah bayarin gaji kalian tuh ke OS, outsourcing kan? Betul, Pak. Karena outsourcing yang menagih, iya, terus perusahaan bayarin. Iya, betul. Nah, tapi dari pihak outsourcing itu nggak kasih kalian gajinya. Iya, betul. Oh, itu bisa berapa lama tuh sampai kejadian begitu? Ya, sekitar 1 bulan, Pak. Ditahannya. Berarti 2 bulan berjalan baru dibayar 1 kali. Iya. Kalau saya seingat saya masuk tuh bulan Agustus, Pak. Bulan Agustus tanggal sekian lah, tanggal 23 kalau nggak salah itu. Iya. 23 ke 23 September 1 bulan kan, Pak? Betul. Nah, itu kita nggak ada gaji. Nggak dibayar tuh? Nggak dibayar, Pak. Perusahaan tapi udah bayarin? Iya, udah dibayarin. Oh, oke. Nah, kita dibayar tuh tanggal 25 Oktober. Coba bayarin, Pak. Oh iya, 2 bulan ya? Iya, betul. Agustus, September, Oktober baru dapat gaji. Iya. Berarti itu udah dari perusahaan yang tempatnya mempekerjakan kalian itu berarti udah bayar 2 bulan, tapi kalian baru dikasih 1 bulan. Begitu, Pak. Oh, oke. Makanya permasalahan saya mulainya dari sana, dari ekonomi saya di luar pabrik, mulai dari keadaan semangat saya kerja di pabriknya juga berpengaruh, Pak. Cuman kita harus bekerja secara profesional juga sih, Pak. Untuk menunjukkan ya barangkali pihak pabrik bisa mengangkat kita juga gitu. Iya, karena kalian juga nunjukin kinerja yang baik. Iya, betul, Pak, betul. Itu kalian menghadapi proses, Mas Feby itu menghadapi proses pada saat 2 bulan belum digaji itu gimana itu di luar? Untuk makan atau untuk bayar kos lah misalnya atau seperti apa itu gimana Mas Feby nyingkapinya? Nyingkapinya itu saya tuh sampai pinjam ke sana kemari, Pak. Pinjam uang dulu? Iya, saya jadi menumpuk hutang jadinya tuh, Pak. Walah, jadi, ya ampun. Kesananya tuh jadi gimana ya? Kayak bom waktu juga sih, Pak. Kita kerja tapi hutang gitu kita akhirnya. Betul. Karena belum dikasih gaji kita. Pas digaji pun habis buat bayar utang gitu, Pak. Jadi seperti itu. Nah, kesannya tuh ngerasa kok kayak gini gitu, Pak. Iya. Sempat tuh pas bulan Oktober kan gaji pertama tuh, Pak. Mereka tuh menjanjikan, Pak. Dari pihak OS-nya nih? Iya, pihak OS tuh menjanjikan untuk kita tuh penggajian nggak bakal telat lagi. Penggajiannya itu kalau nggak salah tuh tanggal 10. Janji di kontraknya mereka. Iya, betul, tanggal 10. Tapi pas masuk bulan Oktober, November tuh, Pak, malah dia lewat lagi, Pak. Walah, jadi nggak sesuai lagi dengan perjanjian lagi. Betul, malah ke tanggal 25 lagi. Jadi 3 bulan tuh telatnya baru bayar 2. Iya, betul. Malah seperti itu. Saya pikir-pikir, aduh, kok seperti ini? Kita tuh malah jadi konflik bukan sama pabrik, tapi sama yayasan itu. Kita konflik yang bekerja di pabrik itu kita gabungin nih. Iya. Kita kejar tuh ke OS-nya untuk minta bayarin dong gaji kita. Iya, betul. Tapi Pak, dari pihak perusahaan sudah diklarifikasi bahwa itu sudah membayar ke sana. Iya, betul. Oh, oke. Kasihan juga ya Mas Feby ya. Jadi OS itu hanya telat aja atau ada proses lain? Mungkin cara pembayaran beda atau gimana? Itu aja telat doang? Iya, telatnya aja, Pak. Telat. Jadi gimana ya? Pembayaran telat, terus kalau ditanyain kadang menjawab, kadang enggak, Pak. Oh, gitu. Oke. Pernah nggak sampai dicicil atau bayar berapa kali gitu? Kalau seperti dicicil pernah tuh 1 kali, Pak. 1 kali, jadi dibayarnya berapa kali gitu? Iya, betul. Pernah tuh pas bulan keberapa ya? Saya lupa lagi. Intinya saya dibayar setengahnya tuh. Iya. Lewat berapa hari setengahnya lagi. Saya pikir itu perusahaan kayak
pay later juga ya. Iya. Aduh. Oke. Tapi saat ini gimana Mas Feby, udah dapat pengalaman ya dari bergabung dengan outsourcing ya? Iya. Bahwa prosesnya mungkin dapat kerja mudah, tapi ada beberapa yang memang sulit juga di belakangnya setelah proses kerja ya? Iya, betul Pak. Tapi saya ngambil pelajarannya, saya jadi punya teman baru. Oh, oke. Iya. Teman dari berbagai daerah juga Pak. Jadi punya teman Iya. karena bergabung di situ. Iya, betul Pak. Oh, oke. Ya, saya harap sih sekarang Indonesia kalau buat kita para pencari kerja tuh untuk kerja tuh bisa lebih mudah ya. Mudah gitu. Amin. Ya. Saya sedikit tanggapi ya, Mas Ya, Feby ya. Teman-teman, ini yang Mas Feby sampaikan ini bukan masalah yang baru sih sebenarnya teman-teman ya. Memang nggak semua OS juga kondisinya kayak gitu. Tapi ya ada juga yang seperti Mas Feby tadi sebutkan. Nah ini saran aja sih teman-teman, jika kita memang sudah lakukan yang terbaik, seperti tadi Mas Feby bilang, tetap kerja di perusahaan yang ditempatkan itu dengan terbaik. Ya mudah-mudahan nanti perusahaan yang tempat Pak Feby dikerjakan itu bisa melihat, Iya, betul Pak. oh ternyata anak ini baik. Kelak jika nanti ada kebutuhan, mungkin Mas Feby akan di-hire secara internal, Iya, kan betul, gitu. Pak. Iya. Nah ini yang harus dilakukan oleh teman-teman. Kenapa? Walaupun kita mendapatkan kekecewaan terkait dengan OS atau outsourcing yang tempat kita di naungan, nah tetap kita harus bekerja dengan profesional. Kita tetap harus bekerja semaksimal mungkin supaya apa? Karena masa depan kita bukan hanya dengan masa waktu itu saja, tapi masa depan kita adalah kelak jika nanti kita sudah tidak lagi di OS, kelak mungkin kita juga punya harapan-harapan positif di mana perusahaan tempat kita bekerja itu yang ditempatkan kita ya kelak akan memperhatikan kita dan akan manggil kita kalau melihat kinerja kita. Ya nggak Mas Feby? Betul Pak. Baik. Teman-teman, saya sedikit sampaikan terkait OS ya teman-teman. Memang outsourcing itu sekarang kan memang untuk level-level operator, cleaning service, security, dan beberapa yang lain memang banyak menggunakan OS, jasa OS. Tapi saran kami untuk teman-teman adalah jika teman-teman mau memilih OS, coba milih lebih seksama lagi. Jangan yang banyak menjanjikan di depan dengan bayar uang pendaftaran yang lebih besar. Ya kita lihat apakah mampu enggak kita. Kalau kita mampu, ya mungkin oke. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita harus coba lebih bijak ya Mas Feby ya. Jadi kita jangan juga berhutang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang memang belum pasti. Dan kita juga coba lihat nanti tanya peraturannya, ketentuannya, apakah ada pemotongan di situ lebih besar, apakah ada ketentuan-ketentuan lain yang mungkin kita harus ketahui lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga-jaga Mas Feby. Iya, jadi kita enggak dalam kondisi hanya mau cari kerja tapi kita enggak tahu banyak hal di situ. Iya, betul. Nah, ini poin pentingnya untuk teman-teman adalah seperti itu. Nah, kami berharap nih dengan curhatan dari Mas Feby ini bisa berbagi dengan teman-teman ya Mas Feby ya. Mas Feby punya pengalaman curhatan seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi dengan teman-teman. Iya, betul. Gitu ya Mas Feby ya? Iya, betul Pak. Baik, Mas Feby ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk teman-teman nih sama-sama pencari kerja? Pesan dari saya sih, bekerjalah sepenuh hati Pak. Ya. Secara profesional. Barangkali nanti pihak perusahaan bisa mengangkat kita sebagai karyawan tetap. Siap, setuju. Nah, itu teman-teman pesan yang sangat bagus ya. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, yang sesuai dengan tujuan dan juga keinginan teman-teman ya. Betul, Pak. Baik, Mas Feby sampai di sini curhatnya. Ya. Oke, cukup ya. Mas Feby terima kasih banyak ya atas sama-sama. waktu dan curhatannya. Semoga curhatan ini bisa didengar oleh teman-teman dan bermanfaat untuk mereka juga. Amin. Teman-teman, sampai di sini dulu sesi curhat kita bersama Mas Feby. Semoga curhatan ini yang hanya sifatnya sebatas omongan-omongan kecil, tapi bermanfaat untuk teman-teman secara lebih luas. Sampai jumpa teman-teman di sesi kita berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel.